Baiklah, di sini saya akan menjawab persoalan atau pertanyaan nomor 4 yang dimana jelaskan 3 hal penting masing-masing dengan contoh yang sangat menentukan metode penelitian non-eksperimen dan metode penelitian eksperimen yang relevan dengan bidang farmasi. Nah, untuk jawabannya dari saya itu pertama itu metode non eksperimental. Nah, di sini penelitian non eksperimental itu atau metode penelitian deskriptif. Di sini melibatkan metodologi yang mengukur variabel dalam bentuk yang sebenarnya tanpa mengubah variabel penelitian. Nah, untuk penelitian non eksperimental ini atau juga sering disebut metode penelitian deskripsi ini memilih subjek berdasarkan karakteristik yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke dalam studi penelitian. Misalnya contohnya itu pengetahuan, sikap, ataupun status kesehatan. Nah, untuk 3 hal penting yang sangat menentukan metode penelitian dalam non-eksperimental tersebut yaitu yang pertama itu ada metode penelitian observasional. Yang kedua, metode penelitian data yang diarsipkan. Nah, yang ketiga itu metode penelitian survei. Nah, untuk yang pertama itu metode penelitian observasional. Nah, itu dalam metode observasional tersebut, seorang peneliti mengamati subjek atau sebagai sampel dan mengumpulkan data untuk jangka waktu yang tertentu. Tetapi hal ini dilakukan tanpa berinteraksi dengan lingkungan setempat mereka tinggal ataupun bekerja. Nah, peneliti juga tidak memulai situasi apapun atau peneliti tidak boleh memanipulasi perilaku apapun. Untuk contoh yang saya ambil yaitu pelayanan di apotek tertentu dan dengan mengunjungi apotek untuk mengamati pengalaman pasien. Nah, untuk yang kedua itu metode penelitian data yang diarsipkan. Nah, di sini metode penelitian data yang diarsipkan itu untuk mengumpulkan data dengan menganalisis kumpulan-kumpulan data tersebut yang tersedia sebelumnya. Hal ini di sini menunjukkan bahwa kemungkinan peneliti untuk menganalisis dan menafsirkan hubungan antara variabel yang menarik. Nah, contoh mungkin saya ambil itu mengumpulkan data-data administrasi yang mencakup tentang informasi-informasi tentang peresepan ataupun pendanaan. Nah, yang ketiga itu ada metode penelitian survei. Nah, untuk metode penelitian survei tersebut banyak digunakan dalam penelitian layanan kesehatan dan mereka juga menggunakan kuesioner standar untuk mengumpulkan data secara sistematis. Nah, tentang populasi tertentu yang seperti sikap, praktik mereka, dan juga perilaku. Nah, dalam kefarmasian, hal ini dapat dikaitkan dengan penilaian keyakinan, sikap, pengetahuan, dan juga pengalaman tentang penggunaan obat. Juga kepatuhan, dan juga ada juga lagi atau juga topik yang terkait juga dalam unsur kesehatan lainnya, baik dari perspektif pasien ataupun maupun praktisi. Nah, contoh yang saya ambil mensurvei dan menilai lagi layanan di apotek tersebut dan mengumpulkan hasil data kuesioner atau hasil survei melalui kuesioner tersebut. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu tadi ada metode eksperimental. Nah, dalam metode eksperimental ini peneliti menetapkan situasi atau perlakuan yang berbeda sebagai variabel dan mempelajari efek pada partisipan. Nah, untuk 3 hal yang tersebut ada metode penelitian pra-eksperimental, yang kedua metode penelitian kuasi eksperimental, yang ketiga itu ada metode penelitian eksperimental sejati. Nah, untuk metode penelitian pra-eksperimental tersebut, metode ini juga sering disebut dengan one shot case study. Nah, di sini metode penelitian pra-eksperimental ini digunakan untuk mendapatkan data awal mengenai suatu masalah. Nah, untuk metode penelitian pra-eksperimental ini melibatkan ataupun penyertaan satu kelompok populasi yang mengalami perlakuan dan juga dilakukan post-test. Nah, dalam metode penelitian ini tidak mengontrol variabel asing ataupun tidak terkait karena itu bukan pilihan yang lebih disukai untuk peneliti studinya. Nah, yang kedua ini ada namanya metode
kuasi eksperimental. Nah, di sini metode penelitian kuasi eksperimental ini dianggap sebagai bentuk paling dekat dengan eksperimen sejati. Nah, tetapi mereka tidak melibatkan pemilihan peserta secara acak. Dan ini juga pada akhirnya melemahkan kemampuan untuk mengendalikan faktor-faktor asing. Namun, seperti metode penelitian eksperimental lainnya, penelitian kuasi eksperimental ini mencari hubungan sebab akibat antara intervensi dan hasilnya, dan pada akhirnya mereka memberikan alasan lebih lanjut untuk percobaan yang lebih ke depannya, atau yang lebih melibatkan dari metode kuasi eksperimental tersebut. Nah, yang ketiga ini ada, atau yang terakhir, metode penelitian eksperimental juga dengan tapi sejati. Nah, metode ini juga melibatkan pemilihan acak peserta dengan kondisi pengobatan yang diterapkan dalam desain tersebut. Peserta secara acak ditugaskan ke kelompok kontrol dan eksperimen, dan desain penelitiannya umumnya juga dikenal juga sebagai uji coba terkontrol secara acak. Desain penelitian ini semacam ini dipilihan yang lebih disukai dalam penelitian farmasi dalam membentuk dan mengevaluasi dampak layanan atau intervensi perawatan kesehatan baru. Baiklah, sekian, terima kasih.